Bismillahirrahmanirrahim. Asal muasalnya para hadirin dan hadirat, kerusakan orang-orang Kristen, orang Nasrani, itu gara-gara bid'ah yang dicetuskan oleh Paulus. Jadi Paulus itu, dulu di zaman Nabi Isa tidak disembah. Tidak ada sahabat yang menyembah Nabi Isa. Namun Paulus dia ngaku sebagai seorang rasul dan Tuhannya Nabi Isa. Padahal salah, Nabi Isa seorang rasul, Tuhannya Allah. Sekarang dia rubah, Nabi Isa Tuhannya, dia rasulnya. Gimana ceritanya Paulus ini? Paulus ini bikin bid'ah dia. Ya, di antara bid'ah yang dia bikin agama Nasrani untuk internasional. Padahal Nasrani itu cuma untuk Bani siapa? Israel, sama seperti Yahudi. Makanya orang Yahudi enggak suka dengan agama Nasrani karena agama tersebut dijadikan internasional. Yahudi maunya spesialis, eksklusif buat mereka, tidak ingin jadi agama internasional. Bid'ah yang lainnya dia mengaku sebagai seorang rasul. Jadi ceritanya Paulus ini hendak membunuhi orang-orang Bani Israel. Dia berjalan untuk membunuh orang Bani Israel. Di tengah jalan, tiba-tiba didatangi oleh Nabi Isa. Wahai Paulus, saya angkat kamu sebagai seorang rasul. Dan ini aneh, tidak ada dalam sejarah para rasul, penjahat kemudian diangkat jadi rasul. Sejarahnya Nabi Musa, Nabi Yunus, Nabi Yusuf, Nabi Muhammad, semuanya orang-orang baik, ya kan? Orang baik kemudian diangkat menjadi apa? Seorang rasul. Paulus ini lain. Ini penjahat, suka bunuh orang. Tahu-tahu diangkat menjadi seorang rasul. Ini menunjukkan ceritanya dusta. Enggak mungkin ada model rasul seperti dia. Oleh karenanya risalah tesis yang terbaik dalam masalah ini yang setahu saya adalah tesis yang ditulis oleh Kiai Haji Said Agil Siraj. Iya, Kiai Haji Said Agil Siraj, tesis S2 di Universitas Ummul Qura, judulnya tulisan-tulisan Paulus yang mempengaruhi penyimpangan agama Nasrani. Ini kalau diterjemahkan bagus sekali. Ya, tulisan-tulisan Paulus dan pengaruhnya terhadap penyimpangan agama Nasrani. Jadi agama Nasrani itu rusak gara-gara Paulus. Di antara bid'ah yang dia cetuskan, bid'ah tentang dosa warisan. Jadi Nabi Adam alaihissalam bersalah, kemudian dosanya diwariskan kepada seluruh keturunannya. Tidak ada seorang pun yang lahir kecuali berlumuran dosa. Dan dosa tersebut tidak bisa dihapuskan kecuali datang anak Tuhan menebus dosa tersebut dengan disalib. Ini khurafat ya. Kalau Islam indah, Nabi Adam salah, Hawa salah. Kemudian mereka berdua bertobat atau tidak? Bertobatlah. Kita aja kalau salah bertobat, apalagi seorang Nabi. Kemudian waktu dia bertobat, tobatnya diterima atau tidak? Jangankan Nabi bertobat, kita orang aja bertobat, Allah terima. Apalagi seorang Nabi. Allah berfirman dalam Al-Quran, wa talaqqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaihi. Allah menerima permohonan tobatnya Nabi Adam, ya, dan Allah terima tobat Nabi Adam. Tobat sudah diterima, dosa sudah selesai, ngapain diwariskan? Ngapain diwariskan? Mereka bikin khurafat, ada dosa warisan. Dalam Islam, wala taziru waziratun wizra ukhra. Tidak ada seorang yang memikul dosa orang lain. Bapak kita salah, masa kita ikut salah? Bapak yang salah sudah selesai, masa kita ikut salah? Ya. Nabi Adam salah, kemudian keturunannya miliar ini semua nanggung dosanya, kan nggak mungkin. Kalau dosa Nabi Adam pun misalnya 1 miliar dibagi-bagi kan habis sebenarnya kalau mau dibagi-bagi. Ya. Ini kenapa semuanya sama dosa seperti Nabi Adam. Jadi ini khurafat, akhirnya mereka meyakini dosa tersebut tidak bisa terhapuskan kecuali kalau ditebus oleh Nabi Isa sebagai anak Tuhan. Makanya harusnya konsekuensinya mereka itu berterima kasih kepada orang-orang yang menyalib Nabi Isa. Kenapa? Kalau Nabi Isa tidak disalib, kita tidak bisa terampuni dosa kita. Paham? Paham atau tidak? Ya, makanya harusnya mereka berterima kasih. Harusnya Nabi Isa enggak usah lari waktu dikejar-kejar. Ya. Ini yang saya tunggu-tunggu untuk ditangkap, untuk disalib. Ternyata waktu di Injil disebutkan dia mengatakan, ya Ilya lima syabaqtani. Yang mengatakan, wahai bapakku, kenapa engkau tinggalkan aku? Namun ini tidak benar. Nabi Isa tidak pernah disalib. Kata Allah, wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum. Mereka tidak pernah membunuh Nabi Isa, mereka tidak pernah menyalib Nabi Isa, tapi ada orang yang akan orang diserupakan Nabi Isa. Jadi Nabi Isa ini tokoh kontroversial. Menurut Yahudi, menurut orang Islam, menurut orang Nasrani. Menurut Yahudi, Nabi Isa anak zina. Maryam berzina dengan pengembala kambing atau siapa, kemudian punya anak siapanya, Nabi Isa. Menurut orang Nasrani, Nabi Isa anak Tuhan. Menurut Islam tidak. Abdullahi wa Rasuluh. Hamba Allah dan Rasulnya. Dan ini semua akan terungkap kontroversial ini di akhir zaman karena Nabi Isa akan turun sebelum hari kiamat sebagai seorang hamba dan rasulnya, bukan sebagai anak Tuhan, sehingga tampak jelas yang benar adalah orang Islam. Taib, wa kalimatu alqa ila Maryam. Bahwasanya Nabi Isa adalah kalimat kun.
yang Allah berikan kepada Maryam. Mudah bagi Allah untuk menciptakan Nabi Isa tanpa bapak. Karena orang Nasrani mengatakan di antara bukti Nabi Isa Tuhan, dia tidak punya bapak karena bapaknya Allah. Kita bilang jangankan Nabi Isa, Adam tanpa bapak dan tanpa ibu. Lebih hebat daripada Nabi Isa. Mudah. Inna mathala Isa indallahi kamathali Adam. Kata Allah dalam surat Al-Imran, sungguhnya perumpamaan Isa di sisi Allah seperti Adam. Allah hanya mengatakan kun fayakun. Jadi maka jadilah. Dan Nabi Isa adalah ruh, bukan ruhnya Allah. Ruh dari ruh-ruh yang Allah ciptakan. Allah ciptakan, Allah lemparkan kepada Maryam. Maka jadilah Nabi Isa dalam kandungan Maryam. Ya, dalam kandungan Maryam alaihi salam. Baik.